Artileri Soviet lahir sebagai sebuah konsep perang. Doktrinnya, yang diasah melalui pertempuran selama bertahun-tahun, menganggap tembakan berat sebagai kekuatan yang mampu membuka jalan ketika infanteri terhenti, ketika tank tidak dapat maju, dan ketika pertahanan Jerman mengubah setiap desa, hutan, atau puncak bukit menjadi rintangan berdarah. Gagasan ini dirangkum dalam formula singkat dan ampuh. Artileri adalah dewa perang. Ungkapan itu terbentuk di Moskow pada tanggal 5 Mei 1941, ketika Joseph Stalin berpidato di hadapan para lulusan Akademi Militer Tentara Merah. Invasi Jerman kurang dari 7 minggu lagi. Di Kremlin, di hadapan para perwira junior, komandan, profesor militer, dan kader partai, Stalin berbicara tentang perang modern yang didominasi oleh mesin, industri, penerbangan, tank, dan daya tembak. Artileri menempati posisi sentral. Artileri bukan sekadar hiasan pertempuran. Artileri adalah instrumen yang akan menghancurkan, menetralisir, dan mengacaukan musuh sebelum pertempuran langsung. Di front timur, gagasan ini mengambil dimensi yang brutal. Serangan Soviet yang dipersiapkan dengan baik dimulai jauh sebelum penembak pertama meninggalkan paritnya. Di balik hutan, di cekungan di medan, atau di reruntuhan desa, meriam 76,2 mm, howitzer 122 mm, howitzer meriam 152 mm, mortir 82 dan 120 mm, dan peluncur roket Katyusha BM-13 132 mm dikumpulkan. Peta ditandai dengan garis, jadwal, target bernomor, dan zona tembak. Setiap baterai memiliki misi, setiap kaliber memenuhi fungsi dalam urutan yang diperhitungkan. Pihak bertahan Jerman pertama kali mendengar suara itu, suara gemuruh rendah dan jauh, membentang di cakrawala. Kemudian muncul kilatan cahaya. Dalam hitungan detik, tanah dipenuhi ledakan. Parit-parit terisi tanah, kawat berduri lenyap dalam asap, kabel telepon putus, baterai artileri menembak membabi buta, dan pos komando kehilangan kontak dengan kompi mereka. Artileri berusaha menghancurkan struktur pertahanan sebelum para prajurit bahkan saling melihat wajah satu sama lain. Kekuatan itu memiliki wujud teknis. Meriam divisi ZS-3 76,2 mm dapat menemani resimen senapan dan menembak langsung ke sarang senapan mesin, jendela, senjata anti-tank, atau tank musuh. Howitzer M30 122 mm meluncurkan peluru seberat lebih dari 21 kg ke parit, bunker, dan posisi garis kedua. ML20 Saros 52 mm menghantam target yang lebih keras. Bangunan bata, bunker pertahanan, perlintasan kereta api, baterai artileri, dan pusat komando. Katyusha menambahkan kekerasan yang tiba-tiba dengan salvo yang meliputi seluruh area dalam hitungan detik dan meninggalkan lolongan logam di medan perang yang sulit dilupakan. Ia juga memiliki wajah manusia. Di belakang setiap meriam terdapat komandan baterai, penembak, pengisi amunisi, pengamat, operator telepon, pengemudi, dan tentara yang menghabiskan sepanjang malam membongkar amunisi. Sebuah peluru 152 mm, beratnya sekitar 43 kg. Mortir 120 mm yang berat membutuhkan awak yang kuat dan disiplin. Sebuah baterai membutuhkan kuda, truk, traktor, peta, kompas, pengukur jarak, kabel, sekop, dan bahan bakar. Sebelum dentuman dahsyat, ada kelelahan, perhitungan, dan keheningan. Cara memahami peperangan seperti itu memiliki akar yang lebih tua daripada Uni Soviet. Hal itu berasal dari tentara Rusia yang selama berabad-abad memberikan prestise pada meriam, pada perwira yang mampu menghitung jarak, memindahkan baterai artileri, dan mengubah massa infanteri menjadi kekuatan yang terlindungi oleh tembakan. Di Kekaisaran Rusia, artileri memegang tempat khusus sejak Perang Napoleon. Di Borodino,
Pada tanggal 7 September 1812, baterai artileri Rusia yang ditempatkan di benteng dan di dataran tinggi membombardir kolom-kolom Prancis, pimpinan Napoleon Bonaparte, dengan keganasan yang terukir dalam ingatan Eropa. 1 abad kemudian, selama Perang Dunia Pertama, tradisi ini muncul kembali dalam serangan Brusilov tahun 1916. Jenderal Alexei Alexeyevich Brusilov mempersiapkan serangan yang lebih singkat, lebih intens, dan terlokalisasi terhadap front Austro-Hungaria. Baterai artileri Rusia memotong kawat berduri, menghantam parit, dan memfasilitasi terobosan awal yang mengejutkan musuh di Galicia dan Volhynia. Setelah Revolusi 1917, Tentara Merah yang baru mewarisi sebagian dari keahlian teknis tersebut. Banyak perwira yang dilatih di bawah Tsar dimasukkan sebagai spesialis militer. Di antara mereka adalah prajurit artileri yang berpengalaman dalam perhitungan balistik, organisasi baterai, pengintaian, dan tembakan tidak langsung. Perang saudara itu kacau, dinamis, dan kekurangan amunisi, tetapi meninggalkan pelajaran yang abadi. Tidak ada tentara yang dapat bermanuver dengan aman tanpa daya tembak yang mampu membersihkan jalan, melindungi mundurnya pasukan, dan menerobos benteng pertahanan. Selama tahun 1920-an, Moskow menjadi laboratorium militer. Di akademi, jurnal profesional, dan rapat staf umum, diskusi berkecamuk tentang bagaimana tentara revolusioner harus berperang dalam perang modern. Tokoh-tokoh penting muncul di sana. Mikhail Nikolayevich Tukhachevsky, seorang perwira yang ambisius dan brilian, memperjuangkan gagasan untuk menyerang musuh di kedalaman terdalam yang mungkin. Vladimir Kiryakovich Triandafilov mempelajari skala operasi masa depan, jumlah pasukan, kilometer garis depan, cadangan, tank, pesawat terbang, dan daya tembak yang dibutuhkan untuk menembus pertahanan yang terorganisir. Georgi Samoilovich Iserson mengembangkan konsep operasi bertahap, di mana terobosan awal harus dimanfaatkan sebelum musuh dapat berkumpul kembali. Artileri masuk ke dalam doktrin ini sebagai alat penetrasi. Tujuannya adalah untuk menekan garis pertahanan pertama, mengganggu garis pertahanan kedua, memutus jalur komando, menghambat pergerakan pasukan cadangan, dan mendukung infanteri serta tank. Untuk itu, dibutuhkan organisasi, pengerahan yang cepat, dan kemampuan untuk beralih dari satu misi ke misi lainnya. Senjata tunggal menjadi kurang penting dibandingkan dengan kelompok artileri. Proses ini mengalami pukulan internal yang brutal. Pembersihan tahun 1937 dan 1938 menghancurkan sebagian besar pemikiran militer Soviet. Tukhachevsky ditangkap, dituduh melakukan pengkhianatan, dan dieksekusi pada 12 Juni 1937. Komandan, profesor, dan spesialis lainnya menghilang ke dalam penjara, ruang interogasi, atau pos penugasan sekunder lainnya. Doktrin tersebut bertahan, meskipun tidak lengkap, ditransmisikan melalui buku panduan, akademi, dan latihan, tetapi ditandai dengan rasa takut, kepatuhan, dan kehati-hatian. Ketika perang melawan Jerman terjadi, warisan itu merupakan perpaduan. Ada tradisi kekaisaran, perhitungan teknis, ambisi Soviet, pabrik-pabrik baru, dan luka politik yang mendalam. Dari situlah muncul artileri Tentara Merah, sebuah kekuatan yang lahir dari prestise abadi meriam Rusia dan konsep modern pertempuran yang dilakukan secara mendalam, di mana tembakan harus mengenai sasaran sebelum, selama, dan setelah serangan maju. Pada Juni 1941, kekuatan ini tampak sangat besar di atas kertas. Uni Soviet telah mencurahkan waktu bertahun-tahun untuk memperbanyak pabrik, kaliber, sekolah teknik, dan unit lapangan. Gudang senjatanya menyimpan ribuan senjata, mulai dari meriam anti-tank ringan hingga howitzer berat yang mampu menembus benteng.
Modernisasi telah berkembang dengan tokoh-tokoh terkemuka. Vasily Grabin, seorang perancang di pabrik nomor 92 di Gorky, mempelopori pengembangan meriam divisi yang sederhana namun kokoh. Fyodor Petrov mengerjakan senjata yang lebih kuat, termasuk howitzer dan howitzer meriam 152 mm. Di Perm, Leningrad, Stalingrad, Sverdlovsk, dan Gorky, laras, kereta meriam, blok penutup laras, peluru, dan traktor diproduksi. Industri Soviet masih mengalami masalah kualitas, hambatan produksi, dan kekurangan tenaga kerja terampil, tetapi telah menciptakan basis material yang sangat besar. Meriam divisi 76,2 mm adalah senjata utama divisi senapan. Senjata ini dapat mendukung infanteri, membombardir posisi terbuka, dan, jika perlu, menyerang kendaraan lapis baja. Howitzer M30 122 mm memberikan tembakan melengkung terhadap parit, pasukan cadangan, dan baterai artileri. Meriam ML20 152 mm yang berat dan kuat menyerang target yang dalam, bunker, perlintasan kereta api, dan konsentrasi pasukan. Untuk peperangan anti-tank, Tentara Merah memiliki meriam 45 mm, yang kecil, berprofil rendah, dan mudah disembunyikan, dirancang untuk menghentikan tank musuh pada jarak dekat dan menengah. Kelimpahan tersebut menutupi masalah-masalah serius. Banyak divisi memiliki senjata modern berdampingan dengan peralatan usang, amunisi didistribusikan secara tidak merata, dan sarana transportasi tidak mencukupi. Sebuah howitzer berat membutuhkan traktor, bahan bakar, jalan, dan waktu. Di banyak unit, kuda tetap sangat diperlukan. Radio langka, telepon lapangan bergantung pada kabel yang mudah diputus, dan banyak komandan masih mengandalkan kurir yang harus menyeberangi lapangan terbuka di bawah tembakan. Senjata itu terbuat dari logam, tetapi kurang fleksibel. Organisasi tersebut juga tidak merata. Divisi senapan memiliki artileri sendiri, tetapi komando tinggi mempertahankan formasi berat untuk memperkuat sektor-sektor penting. Logika ini masuk akal dalam serangan terencana, dengan peta, jadwal, dan persiapan sebelumnya. Namun, melawan serangan yang mobile, cepat, dan mendalam, hal itu bisa menjadi beban. Baterai artileri membutuhkan perintah yang jelas, rute yang tidak terhalang, dan waktu untuk ditempatkan. Wehrmacht menyerang pada 22 Juni 1941 dengan tujuan yang justru sebaliknya, kecepatan, terobosan, pengepungan, dan kekacauan. Di distrik-distrik militer barat, banyak unit terjebak di tengah masa transisi mereka. Ada depot di dekat perbatasan, meriam artileri ditempatkan di taman, amunisi terpisah dari baterai, traktor sedang diperbaiki, dan komandan yang kekurangan informasi lengkap. Luftwaffe menyerang lapangan terbang, stasiun, jembatan, dan konvoi. Kelompok-kelompok panzer maju melalui Belarus, Ukraina, dan negara-negara Baltik dengan dukungan dari pesawat terbang, pengendara sepeda motor, insinyur, dan artileri bermotor. Artileri Soviet terpaksa merespons dalam kondisi yang tidak mereka persiapkan. Para perwira mungkin memahami teori konsentrasi, tetapi realitas awalnya terfragmentasi. Satu baterai akan menerima perintah penarikan, baterai lain akan tetap menunggu instruksi, dan baterai lainnya lagi akan menembak sasaran yang terlihat dengan mata telanjang. Meriam 45 mm dibawa ke persimpangan jalan. Meriam 76,2 mm ditempatkan di dekat desa, jembatan, dan tanggul kereta api. Howitzer 122 mm dan 152 mm dibiarkan terbuka ketika traktor atau bahan bakar kurang. Di beberapa sektor, awak melepas blok penutup laras sebelum meninggalkan meriam. Di sektor lain, mereka menembak sampai kotak amunisi mereka kosong. Beginilah artileri Soviet sampai pada operasi Barbarossa. Besar, terindustrialisasi, dogmatis, dan rentan. Artileri ini memiliki kaliber yang kuat, perancang yang cakap, dan tradisi tembakan massal yang mendalam. Namun,
Artileri ini juga memiliki komunikasi yang rapuh, mobilitas yang tidak lengkap, komando yang terguncang oleh pembersihan baru-baru ini, dan struktur yang terlalu kaku untuk masa-masa awal peperangan bergerak Jerman. Pada tanggal 22 Juni, ia tidak menemukan senjata yang lemah, melainkan kekuatan besar yang terjebak antara potensi masa depannya dan keruntuhan perbatasan yang akan segera terjadi. Masalah utamanya bukanlah kualitas meriamnya, melainkan kerusakan sistem teknis yang memungkinkan meriam-meriam tersebut digunakan sebagai satu-satunya instrumen pertempuran. Artileri Soviet dirancang untuk beroperasi melalui rantai komando. Setiap divisi senapan memiliki resimen artileri dengan kelompok meriam 76,2 mm dan 122 mm, sementara Korps, Angkatan Darat, dan Komando Tinggi Cadangan memusatkan meriam kaliber lebih besar untuk operasi yang menentukan. Sistem ini bergantung pada jaringan pengamat, pos komando, sambungan telepon, kolom pasokan, dan transportasi yang berkelanjutan. Ketika Wehrmacht menembus puluhan kilometer dalam beberapa jam, arsitektur ini berhenti berfungsi. Pengintaian artileri adalah salah satu elemen pertama yang terkena dampaknya. Pengamat garis depan kehilangan kontak dengan baterai mereka ketika saluran telepon terputus akibat pemboman, sabotase, atau pergerakan mundur. Radio sangat sedikit dan jarang ditemukan, dan terutama diperuntukkan bagi eselon yang lebih tinggi. Banyak baterai terbatas pada tembakan langsung karena mereka tidak lagi menerima koreksi dari atasan mereka. Mobilitas runtuh bersamaan dengan komando. Di atas kertas, sebuah divisi senapan Soviet yang diorganisir menurut Stad, tanggal 5 April 1941, memiliki artileri yang kuat. 16 kali meriam 76,2 mm, 32 kali howitzer 122 mm, dan 112 kali howitzer 152 mm, selain meriam anti-tank 45 mm dan mortir. Persenjataan ini membutuhkan jaringan komprehensif traktor, truk, kuda, bengkel, bahan bakar, amunisi, dan penghubung. Di perbatasan barat, selama hari-hari awal Barbarossa, jaringan ini runtuh sebelum banyak meriam bahkan sempat terlibat dalam pertempuran. Meriam 76,2 mm dapat dipindahkan lebih cepat oleh kuda, truk ringan, atau awaknya sendiri dalam jarak pendek. Howitzer M30 122 mm yang beratnya sekitar 2,4 ton dan howitzer ML20 152 mm yang beratnya lebih dari 7 ton membutuhkan traktor seperti Komintern, Voroshilovets, atau Stalinets S2. Mereka juga membutuhkan jalur yang jelas dan bahan bakar. Ketika kelompok panzer Jerman mencapai jalan raya, jembatan, stasiun, dan perlintasan kereta api, baterai berat tersebut dihentikan. Di banyak sektor, awaknya melepas blok penutup laras, merusak mekanisme pembidik, memecahkan alat bidik panorama, dan meninggalkan meriam untuk mencegah penggunaannya langsung oleh musuh. Logistik juga mengalami pukulan yang sama. Baterai artileri Soviet tidak selalu memiliki kolom amunisi yang terintegrasi dan fleksibel. Sebagian besar transportasi bermotor terkonsentrasi di batalion divisi, dengan sedikit sarana komunikasi untuk berkoordinasi dengan semua unit yang tersebar. Sebuah baterai mungkin mempertahankan laras senjatanya, awak, dan perwiranya, tetapi menjadi tidak berdaya jika peluru berdaya ledak tinggi, muatan propelan, atau sumbu berada di gudang yang telah dibom, dievakuasi, atau direbut. Dalam pengepungan Minsk, Smolensk, Uman, dan Kiev, bukan hanya senjata yang hilang, tetapi seluruh gudang amunisi, suku cadang, blok penutup laras, peralatan, dan kendaraan. Masalah komunikasi memperparah bencana tersebut. Di banyak unit, telepon lapangan dan kabel merupakan satu-satunya alat komunikasi antara pengamat, baterai, dan pos komando. Radio langka, berat, dan distribusinya buruk. Di bawah tingkat batalion, komunikasi bergantung pada kurir, operator telepon, dan sinyal visual.
Ketika Luftwaffe membom pos komando atau pasukan garis depan Jerman memutus jalan, perintah datang terlambat atau bahkan tidak datang sama sekali. Seorang pengamat mungkin melihat konvoi Jerman, tetapi tidak memiliki kabel aktif untuk mengoreksi tembakan mereka. Sebuah baterai mungkin memiliki amunisi, tetapi tidak mengetahui lokasi infanteri mereka sendiri. Dalam kondisi ini, tembakan tidak langsung menjadi tidak efektif, dan banyak senjata akhirnya menembak langsung ke sasaran yang terlihat. Konsentrasi juga gagal. Doktrin mengharuskan beberapa baterai terkonsentrasi pada satu sasaran, tetapi divisi-divisi kehilangan perwira penghubung, komandan, dan anggota staf selama beberapa hari pertama. Komandan baterai bertindak atas inisiatif mereka sendiri, mempertahankan jembatan, melindungi mundurnya pasukan, menembaki pengendara sepeda motor, truk, infanteri, atau tank Jerman di jalan berdebu. Tembakan tersebut berhenti menjadi massa yang terkoordinasi dan menjadi serangkaian pertempuran kecil lokal. Kemerosotan begitu cepat sehingga Tentara Merah harus mengurangi divisinya. Dekrit tanggal 29 Juli 1941 mengurangi artileri divisi dari 60 pucuk menjadi 24 pucuk. 16 meriam 76,2 mm dan 8 howitzer 122 mm. Howitzer 152 mm dihilangkan dari struktur yang telah dikurangi ini. Jumlah senjata anti-tank juga menurun. Divisi tersebut berkurang dari 54 pucuk meriam 45 mm menjadi hanya 18 pucuk di resimen senapan. Organisasi dibuat lebih ramping karena struktur sebelumnya tidak dapat dipertahankan di bawah pengepungan, kurangnya transportasi, dan kerugian yang terus-menerus. Kiev mengungkapkan skala keruntuhan tersebut. Pada September 1941, Front Barat Daya kehilangan seluruh pasukan di dalam kepungan, puluhan divisi terjebak, dan ribuan meriam dan mortir hilang. Bagi artileri Soviet, pelajarannya sangat brutal. Sebuah meriam tanpa traktor, amunisi, pengamat, atau penghubung akan berubah menjadi baja yang tidak bergerak. Dari pukulan itu muncul kebutuhan untuk membangun kembali senjata tersebut di atas fondasi yang lebih sederhana, lebih terpusat, dan lebih realistis. Pengalaman tersebut memaksa dilakukannya perombakan total terhadap organisasi artileri. Selama paruh kedua tahun 1941, pengurangan kekuatan artileri dalam divisi senapan dimulai. Beberapa meriam ditarik untuk memperkuat cadangan komando tinggi, di mana meriam-meriam tersebut dapat dikonsentrasikan di bawah satu komando dan ditugaskan ke sektor yang menentukan. Prioritas bergeser dari mendistribusikan meriam secara merata menjadi mengonsentrasikannya di tempat yang dapat menerobos atau menghentikan serangan Jerman. Perang juga mengubah struktur komando komunikasi. Unit sinyal diperluas, pelatihan spesialis dipercepat, dan jaringan penghubung antara pengamat, baterai, dan markas diperkuat. Pengalaman tahun 1941 telah menunjukkan bahwa sebuah senjata tanpa komunikasi tidak lebih berharga daripada sepotong baja yang terisolasi. Kekalahan-kekalahan awal tersebut secara mendalam mengubah cara artileri Soviet digunakan. Sejak saat itu, senjata tersebut mulai dibangun berdasarkan 4 prinsip teknis: konsentrasi tembakan, komando terpusat, kesinambungan logistik, dan mobilitas yang memadai untuk mendukung serangan. Reorganisasi ini akan menjadi dasar dari semua operasi Soviet mulai tahun 1942 dan seterusnya. Kekalahan-kekalahan awal tersebut secara mendalam mengubah cara artileri Soviet digunakan. Sejak saat itu, senjata tersebut mulai dibangun berdasarkan 4 prinsip teknis: konsentrasi tembakan, komando terpusat, kesinambungan logistik, dan mobilitas yang cukup untuk mendukung serangan. Reorganisasi ini memiliki nama kunci di dalam Tentara Merah: cadangan komando tinggi tertinggi. Idenya sederhana dan teknis. Divisi senapan tidak dapat mempertahankan semua artileri berat. Karena Perang tahun 1941,
telah menunjukkan bahwa banyak artileri menjadi tersebar, kekurangan pasokan, atau terjebak dalam pengepungan. Komando Soviet mulai menarik beberapa peralatan paling berharga dari unit-unit besar yang melemah dan memusatkannya dalam formasi independen. Unit-unit ini dapat dikerahkan oleh Stavka ke front, pasukan, atau sektor terobosan tertentu selama operasi. Hasilnya adalah kekuatan artileri yang kurang terfragmentasi dan lebih terkontrol. Resimen meriam, resimen howitzer, unit anti-tank, mortir berat, dan peluncur roket Garda dikelompokkan di bawah komando yang lebih tinggi. Setiap unit tidak lagi sepenuhnya bergantung pada resimen senapan di sebelahnya. Unit tersebut dapat menjadi bagian dari rencana yang lebih besar dengan jadwal, target, amunisi yang diperhitungkan, dan misi berurutan. Dengan demikian, seorang komandan garis depan menerima alat yang mampu memperkuat titik tepat di mana ia berupaya menerobos garis depan Jerman. Sejak tahun 1942, divisi artileri dari Komando Tinggi Cadangan mulai muncul. Salah satu yang pertama adalah Divisi Artileri Cadangan ke-1, yang dibentuk pada Oktober 1942 dan ditempatkan di daerah Kletskaya dan Serafimovich selama fase akhir pertempuran Stalingrad. Divisi ini terdiri dari resimen howitzer, resimen meriam, dan resimen penghancur tank. Divisi ini juga mencakup batalion pengintai artileri independen dan skuadron koreksi udara. Struktur ini mencerminkan pergeseran. Artileri sekarang mencakup dukungan tembakan, pengamatan, koreksi, dan pertahanan anti-tank dalam satu unit operasional. Pada tahun 1943, sentralisasi melangkah lebih jauh dengan pembentukan Korps Artileri Penembus Pertahanan. Formasi ini dapat mengerahkan lebih dari 1.000 pucuk artileri, termasuk meriam, howitzer, mortir, dan peluncur roket. Peran mereka adalah untuk mendukung serangan utama, menghujani sektor-sektor sempit, dan memungkinkan pasukan infanteri untuk menembus pertahanan terorganisir. Sebuah korps penembus pertahanan dapat mencakup beberapa divisi artileri, brigade howitzer, brigade senjata, brigade anti-tank, dan divisi mortir Garda. Setiap eselon memiliki tugas khusus untuk menghancurkan, menetralisir, membutakan, mengisolasi, atau mencegah serangan balasan. Teknik ini bergantung pada penugasan sementara. Unit cadangan tidak tergabung secara permanen di satu front. Unit tersebut dikirim kemanapun staf umum membutuhkannya. Unit tersebut dapat bertempur di Stalingrad, kemudian pindah ke front pusat, mendukung Kursk, dipindahkan ke front Ukraina ke-1, dan berakhir dalam operasi menuju Silesia, Berlin, atau Praha. Mobilitas organisasi ini memungkinkan konsentrasi pasukan tanpa menciptakan pasukan besar di semua sektor secara bersamaan. Komando artileri memperoleh ketepatan. Komandan artileri garis depan dan angkatan darat mengoordinasikan kelompok pendukung infanteri, kelompok jarak jauh, kelompok penangkal artileri, dan cadangan anti-tank. Divisi-divisi yang menerobos tidak menembak sebagai gabungan dari baterai-baterai yang terisolasi. Mereka menembak sesuai dengan skema. Pertama-tama melawan baterai-baterai Jerman, kemudian melawan posisi pertama, kemudian melawan cadangan dan pos komando, dan akhirnya untuk mendukung kemajuan. Komando Cadangan Tinggi mengubah artileri Soviet menjadi aset strategis. Memiliki banyak artileri di garis depan saja tidak lagi cukup. Artileri harus dikonsentrasikan di lokasi yang tepat, di bawah komando terpadu, dengan amunisi yang cukup dan pengamatan yang terorganisir. Dengan cara ini, artileri Soviet mendapatkan kembali apa yang telah hilang pada tahun 1941, kendali, jumlah, dan daya hancur. Sejak saat itu, daya tembak tidak lagi terikat pada nasib divisi yang terisolasi dan mulai ditentukan oleh rancangan operasional secara keseluruhan. Sejak saat itu,
Tembakan artileri tidak lagi terikat pada nasib divisi yang terisolasi, tetapi mulai mengikuti keseluruhan rancangan operasi. Serangan artileri Soviet mengubah setiap serangan menjadi rangkaian teknis. Temukan, netralkan, hancurkan, dan ikuti. Meriam tidak lagi bertindak sebagai pendukung sesekali, tetapi mulai menentukan kecepatan pergerakan maju. Bukti itu muncul di Stalingrad pada 19 November 1942 selama Operasi Uranus. Pada pukul 7.30 pagi, di tengah kabut, dingin, dan medan yang keras, peluncur roket Katyusha memulai persiapan melawan Angkatan Darat Ketiga Rumania. Sekitar 3.500 artileri dan mortir kemudian dikerahkan di depan sektor-sektor terobosan. Tujuannya bukan untuk menghancurkan seluruh garis pertahanan, tetapi untuk mematahkan titik-titik yang menahan garis depan. Baterai artileri, pos pengamatan, jalur telepon, gudang amunisi, parit depan, dan jalan-jalan tempat bala bantuan dapat tiba. Pada saat pasukan infanteri dan tank Soviet maju, banyak posisi Rumania telah kehilangan komando, jalur komunikasi, dan kemampuan untuk merespons. Teknik ini disempurnakan di Kursk pada Juli 1943. Tentara Merah telah mempersiapkan pertahanannya dengan serangkaian ladang ranjau, parit anti-tank, dan cadangan artileri. Menghadapi Angkatan Darat ke-9 Jerman pimpinan Walter Model di utara garis depan, baterai Soviet menembaki area persiapan sebelum serangan. Di selatan, menghadapi Angkatan Darat Panzer ke-4 pimpinan Hermann Hoth, meriam anti-tank 45 mm, 57 mm, dan 76,2 mm ditempatkan jauh di dalam, meliputi jalan, bukit, dan koridor sempit. Artileri tidak hanya mempersiapkan serangan, tetapi juga dapat melemahkan penetrasi Jerman, menghentikan kendaraan lapis baja, dan memaksa musuh untuk maju di bawah tembakan berlapis. Pada tahun 1944, selama Operasi Bagration, serangan artileri mencapai skala operasional. Pada tanggal 22 Juni, Front Soviet menyerang Belarus dengan lebih dari 32.000 meriam dan mortir. Di Vitebsk, Orsha, Mogilev, dan Bobruisk, kelompok artileri membombardir baterai Jerman, perlintasan kereta api, pos komando, pusat telepon, senjata anti-tank, dan parit garis depan. Persiapan diikuti oleh serangan artileri bergerak. Tembakan melesat ke depan secara beruntun, sementara penembak jitu, insinyur tempur, dan tank maju di belakang. Jika sebuah senapan mesin muncul di rumah kayu atau meriam pak di tepi hutan, S-376,2 mm dikerahkan untuk tembakan langsung guna menghancurkannya. Serangan terhadap Berlin menunjukkan cakupan dan keterbatasan metode ini. Pada tanggal 16 April 1945, di dataran tinggi Silo, Front Belarusia ke-1, pimpinan Marsekal Georgi Zhukov melancarkan serangan dengan sekitar 9.000 meriam artileri dan peluncur roket. Dalam setengah jam pertama, lebih dari 500.000 peluru menghujani posisi Jerman. Tembakan tersebut bertujuan untuk menghancurkan parit, bunker, artileri, jalur cadangan, dan pos komando Angkatan Darat ke-9 Jerman, pimpinan Theodor Busse. Namun Jenderal Gotthard Heinrici telah mengantisipasi serangan tersebut, dan banyak unit mundur dari garis depan sebelum pembombardiran. Saat barisan Soviet maju, para pembela mundur ke posisi sekunder, memaksa Soviet untuk memperebutkan setiap bukit, kanal, dan desa. Pengalaman itu menunjukkan tuntutan teknis dari serangan artileri. Tidak cukup hanya dengan menembak banyak. Perlu mengetahui di mana musuh berada, berapa lama untuk menyerang setiap target, kapan harus mengalihkan tembakan, bagaimana mencegah infanteri tertinggal, dan bagaimana membawa baterai baru lebih dekat ke wilayah yang direbut. Beginilah cara kerja metode Soviet ketika berada pada puncaknya. Tembakan balasan untuk membungkam meriam Jerman,
tembakan destruktif pada posisi pertama, asap untuk mengaburkan pos pengamatan, penghalang bergerak di depan penembak jitu, senjata pendukung yang menembak langsung, dan cadangan anti-tank terhadap serangan balasan. Setiap fase memiliki jadwal, target, dan fungsi. Dalam operasi besar tahun 1944 dan 1945, Tentara Merah meningkatkan konsentrasi ini hingga jumlah yang sangat besar. Di sektor-sektor terobosan, 250 atau 300 meriam dan mortir dapat dikumpulkan per kilometer. Perencanaan dimulai dengan garis depan yang telah ditentukan. Jika suatu pasukan akan menerobos dalam jarak 6 kilometer, para perwira menghitung berapa banyak meriam artileri yang dapat mereka konsentrasikan, berapa banyak peluru yang dibutuhkan setiap fase, dan berapa banyak truk yang dibutuhkan untuk mendukung pasokan. Amunisi diukur dalam satuan tembakan. Sebuah peluru 76,2 mm, beratnya sekitar 6 kg. Sebuah peluru 122 mm, beratnya lebih dari 21 kg. Sebuah peluru 152 mm, beratnya sekitar 43 kg. Jika dikalikan ribuan, angka-angka ini menjadi ton. Setiap tembakan membutuhkan 3 rangkaian berbeda: badan logam proyektil, muatan peledak internal, dan muatan propelan yang meluncurkannya dari tabung. Yang pertama bergantung pada baja, mesin bubut, mesin pres, dan tungku. Yang kedua bergantung pada TNT, amatol, nitrat, dan asam. Yang ketiga membutuhkan bubuk mesiu, nitroselulosa, kapas, pelarut, penstabil, dan kontrol kimia yang ketat. Perang menjadikan pabrik-pabrik kimia sebagai bagian langsung dari medan perang. Pengisian proyektil berdaya ledak tinggi membutuhkan toluena untuk memproduksi TNT, asam nitrat, dan asam sulfat untuk nitrasi, amonium nitrat untuk campuran seperti amatol, kapas atau selulosa untuk bubuk mesiu tanpa asap, dan pabrik-pabrik yang mampu mengisi granat, ranjau, dan roket dengan aman. Sistem ini sangat rapuh. Kekurangan asam, wadah, sumbu, atau kapas yang telah dinitrasi dapat mengurangi produksi amunisi, meskipun ada cukup baja untuk memproduksi badan proyektil. Dimulai pada musim panas tahun 1941, negara Soviet melakukan evakuasi industri besar-besaran. Lebih dari 1.500 perusahaan yang penting bagi militer dibongkar dan dikirim ke timur, terutama ke Ural, Siberia Barat, Asia Tengah, dan wilayah Volga. Mesin pres, mesin bubut, kompresor, boiler, peralatan distilasi, dan pekerja terampil dimuat ke kereta api. Beberapa pabrik ikut serta bersama para insinyur, keluarga, dan peralatan mereka. Semuanya ditandai dengan kapur. Di tempat tujuan, banyak jalur produksi didirikan, bahkan sebelum dinding dibangun di sekitarnya. Pegunungan Ural menjadi jantung rekonstruksi tersebut. Mereka menerima pabrik, pekerja, dan peralatan dari barat. Wilayah ini menawarkan batu bara, besi, energi, jarak dari serangan Luftwaffe, dan jaringan kereta api yang terhubung ke Siberia. Laras artileri, selongsong peluru, bubuk mesiu, suku cadang logam, asam industri, dan komponen amunisi diproduksi di sana. Chelyabinsk memproduksi tank dan mesin. Perm mempertahankan tradisi artileri yang kuat. Magnitogorsk menyumbangkan baja. Ufa dan kota-kota lain menyerap sebagian industri kimia yang dievakuasi. Program Lend-Lease meringankan beberapa hambatan khas dalam industri Soviet. Pada Juni 1945, Amerika Serikat telah mengirimkan 343.000 ton bahan peledak ke Uni Soviet. Ribuan ton bahan kimia, logam, dan peralatan industri juga tiba. Masuknya bantuan ini tidak menggantikan industri lokal, tetapi meningkatkan kapasitasnya untuk mengisi peluru, mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi, dan pulih dari kehilangan kawasan industri pada tahun 1941. Setiap persiapan artileri pada tahun 1944
melibatkan baja Soviet, bubuk mesiu Soviet, bahan kimia impor, mesin yang dievakuasi ke timur, dan pekerja yang bekerja tanpa henti dalam shift yang tak ada habisnya. Parit-parit terbuka, dihantam oleh peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi, meriam 76,2 mm, menggunakan granat seperti OF-350, yang beratnya sekitar 6,2 kg, dan diisi dengan sekitar 700 gram TNT, atau campuran bahan peledak. Efek utamanya berasal dari fragmentasi cepat selongsong baja. Terhadap parit dangkal, posisi senapan mesin, atau meriam anti-tank yang terbuka, sumbu peledak instan, meledakkan peluru saat benturan, menyapu permukaan dengan pecahan peluru dan gelombang ledakan. Meriam howitzer 122 mm menggunakan proyektil seperti OF-462 dengan berat sekitar 21,7 kg dan muatan bahan peledak lebih dari 3 kg. Amunisi ini memiliki efek yang jauh lebih besar pada tempat perlindungan lapangan, parit tertutup, mortir, pos komando ringan, dan posisi garis kedua. Dengan ledakan tertunda, proyektil menembus tanah, kayu, atau batu bata ringan sebelum meledak, mengangkat tempat perlindungan dari dalam. Meriam 152 mm, seperti ML-20, menggunakan peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi OF-540 dengan berat sekitar 43 kg. Amunisi ini dikhususkan untuk target yang sulit dihancurkan, bangunan bata, persimpangan kereta api, baterai pertahanan, benteng lapangan, ruang bawah tanah, persimpangan jalan, dan pusat komando. Di Bagration pada Juni 1944, logika ini mencapai skala yang tak terduga. Di belakang garis depan Soviet, amunisi, bahan bakar, ransum, dan suku cadang ditimbun dalam jumlah yang sangat besar. Artileri tidak didistribusikan secara merata di seluruh Belarus. Artileri terkonsentrasi di titik-titik di mana pasukan infanteri akan menerobos. Vitebsk, Orsha, Mogilev, dan Bobruisk. Di sana, tembakan artileri mempersiapkan serangan, memutuskan jalur komunikasi, dan menyerang pasukan cadangan sebelum tank dapat memanfaatkan penetrasi tersebut. Beginilah cara kerja matematika dewa perang. Setiap kilometer yang dipilih menerima lebih banyak baja, lebih banyak meriam, lebih banyak pengamat, dan lebih banyak amunisi daripada sektor-sektor tetangga. Terobosan terjadi ketika akumulasi ini berhenti menjadi angka dalam sebuah laporan dan berubah menjadi dinding ledakan yang maju ke pertahanan Jerman. Disitulah dimulai momen paling genting dari serangan tersebut. Penghalang bergerak. Tembakan telah menghantam garis depan, mencari baterai musuh, menerobos kawat berduri, dan menghantam pos komando. Sekarang tembakan itu harus bergerak di depan para penembak tanpa kehilangan momentum. Rentetan tembakan disiapkan menggunakan peta berpetak. Para perwira menandai garis-garis berurutan di tanah. Garis tembakan pertama, garis kedua, garis ketiga, target perantara, dan target jauh. Setiap lompatan memiliki jarak dan waktu tertentu. Dalam banyak serangan, dampak tembakan bergerak maju dalam kelompok 100, 200, atau 300 meter, tergantung pada medan, jarak pandang, perlawanan yang diharapkan, dan kecepatan infanteri yang ditugaskan. Baterai artileri tidak memilih momen tersebut berdasarkan intuisi. Mereka menembak sesuai dengan jam, tabel penembakan yang disiapkan khusus, dan perintah sebelumnya. Sebelum serangan, jam tangan komandan baterai, komandan batalion, pengamat, dan perwira resimen disinkronkan. Eselon pertama penembak jitu harus maju di balik tirai ledakan, cukup dekat untuk menyerang parit Jerman, sementara para pembela masih tertegun di dalam bunker mereka. Jarak itu dapat menentukan pertempuran. Jika para prajurit terlalu jauh ke belakang, Jerman akan mundur ke senapan mesin MG-42 mereka, mengangkat telepon, melepaskan tembakan mortir, dan membangun kembali garis depan. Jika Soviet terlalu dekat,
peluru mereka sendiri akan jatuh ke kompi mereka. Sistem tersebut bergantung pada sambungan langsung. Operator telepon memasang kabel dari pos komando ke baterai dan pos pengamatan. Begitu infanteri maju, kabel-kabel ini terputus oleh kawah, jejak, pecahan peluru, atau pergerakan mereka sendiri. Petugas pemberi sinyal akan berangkat dengan gulungan, tang, dan gulungan kabel di punggung mereka. Mereka memperbaiki saluran di bawah tembakan sehingga pengamat dapat memerintahkan koreksi, meminta asap, atau memindahkan konsentrasi. Radio sudah ada, tetapi telepon lapangan tetap menjadi saraf yang paling andal bagi banyak baterai. Pengawalan harus berlanjut melewati parit pertama. Meriam-meriam dilepas dan dipindahkan ke depan menggunakan traktor, kuda, truk, atau awak. Amunisi terus diangkut dengan gerobak, peti, dan truk Studebaker. Para pengamat bergerak dari gedung ke gedung, bukit ke bukit, atau parit ke selokan. Pasukan cadangan anti-tank siap untuk melakukan serangan balik dari Panzer IV, Panther, atau meriam serbu Stuge 3. Sebuah celah tanpa artileri di dekatnya dapat ditutup dalam hitungan menit. Beginilah cara kerja barisan pertahanan bergerak Soviet ketika mencapai keseimbangannya. Tembakan bergerak maju sesuai jadwal. Infanteri mengikuti berdasarkan jarak. Artileri pendukung menghancurkan target yang tersisa, dan pasukan penghubung menjaga pergerakan tetap kohesif. Pertahanan Jerman kehilangan keunggulan terbesarnya ketika mereka tidak dapat menemukan waktu untuk bergerak, mengamati, mengatur, dan menembak. Medan pertempuran telah diduduki bahkan sebelum suara tembakan mereda. Pertempuran tersebut menjadi duel teknis antara konsentrasi dan penyebaran, jadwal dan pergerakan, tembakan terencana, dan strategi bertahan hidup yang bertahap. Pada tahun 1944 dan 1945, artileri Soviet mencapai kematangannya, tetapi juga menunjukkan keterbatasannya ketika persiapan menjadi terlalu kaku, terlalu mencolok, atau terlalu rumit untuk medan yang seharusnya ditaklukkannya. Contoh paling jelas adalah dataran tinggi Silo di sebelah timur Berlin. Pada tanggal 16 April 1945, Front Belarusia ke-1 pimpinan Marsekal Georgy Zhukov melancarkan serangan terhadap Angkatan Darat Jerman ke-9 pimpinan Jenderal Theodor Busse. Pertahanan tersebut diorganisir oleh Kolonel Jenderal Gotthard Heinrici, salah satu perwira Jerman paling terampil dalam peperangan defensif. Dataran tinggi tersebut menghadap dataran Oder yang tergenang air, dengan kanal, desa, parit anti-tank, parit pertahanan, bunker, baterai tersembunyi, dan 3 garis pertahanan berjenjang yang membentang ke arah Berlin. Zhukov mengerahkan rentetan tembakan yang sangat besar. Saat fajar, sekitar 9.000 meriam artileri, mortir, dan peluncur roket Katyusha melepaskan tembakan ke garis depan Jerman. Dalam setengah jam pertama, lebih dari 500.000 peluru dan roket menghujani wilayah tersebut. Operasi ini bertujuan untuk menghancurkan garis depan, menghancurkan baterai artileri, memutuskan kabel, membutakan pos pengamatan, dan membuka jalan bagi Angkatan Darat Pengawal ke-8 Jenderal Vasily Chuikov, Angkatan Darat Serangan ke-5 Jenderal Nikolai Berzarin, Angkatan Darat Serangan ke-3 Jenderal Vasily Kuznetsov, dan pasukan lapis baja yang akan memanfaatkan terobosan tersebut. Skalanya sangat besar, tetapi hasil awalnya jauh dari harapan. Heinrici telah mengantisipasi serangan itu. Pasukan garda depannya ditarik dari garis depan sebelum pengeboman, meninggalkan posisi yang persenjataannya ringan dan sektor yang kurang padat penduduknya. Artileri Soviet menghancurkan parit, bunker, dan kawat berduri, tetapi banyak awak Jerman yang selamat di posisi belakang. Ketika tembakan melesat ke kedalaman, para pembela kembali ke senjata mereka atau melepaskan tembakan dari garis kedua. Meriam Pak-40 75 mm, mortir, dan senapan mesin MJ-42 menunggu para penembak
dan tank di jalan masuk yang berlumpur. Medan yang sulit memperparah masalah. Dataran Oder jenuh dengan air lelehan salju dan banjir di daerah dataran rendah. Kawah akibat tembakan artileri Soviet menciptakan rintangan tambahan. Tank T-34, IS-2, dan meriam swagerak maju melewati lumpur, asap, parit, sisa-sisa kawat berduri, dan jalan setapak yang sempit. Persiapan yang telah dilakukan sangat berat, baik dari segi medan maupun pertahanan. Setiap hambatan memaksa mereka untuk memperlambat laju, mengelompokkan kendaraan mereka, dan mengekspos konvoi mereka terhadap senjata anti-tank Jerman. Keputusan untuk menggunakan lampu sorot memperburuk kebingungan. Zhukov mengerahkan 143 lampu sorot anti-pesawat untuk menerangi serangan, menyilaukan musuh, dan memandu infanteri dalam kegelapan. Debu, asap, dan kabut tipis memantulkan sebagian cahaya itu kembali ke pasukan mereka sendiri. Di beberapa sektor, tentara Soviet maju dengan siluet yang mencolok di tengah cahaya putih, sementara jarak pandang sebenarnya tetap berkurang. Pencahayaan yang dimaksudkan sebagai keunggulan teknis malah menimbulkan disorientasi, bayangan yang tajam, dan perasaan terekspos. Koordinasi juga terganggu. Pasukan penghalang bergerak maju sesuai jadwal, tetapi infanteri tertahan oleh ladang ranjau, tembakan anti-tank, lumpur, dan perlawanan di posisi sekunder. Ketika para penembak kehilangan ritme, tembakan mereka sendiri pun melenceng. Untuk mendapatkan kembali momentum, Zhukov mengerahkan formasi lapis baja yang dimaksudkan untuk memanfaatkan terobosan lebih awal dari yang direncanakan. Masuknya pasukan yang terlalu dini ini menciptakan kemacetan di jembatan Kustrin, di mana tank, artileri, truk, pasukan Zeni, dan ambulans bersaing untuk mendapatkan akses yang terbatas. Silo tidak menyangkal superioritas Soviet. Pada 19 April, pertahanan Jerman berhasil dipatahkan dan jalan menuju Berlin terbuka. Namun, pertempuran tersebut menunjukkan bahwa persiapan besar-besaran dapat menjadi bumerang ketika musuh mundur tepat waktu. Medan pertempuran terlalu hancur, jalur pasokan menjadi padat, dan infanteri tidak dapat mengikuti rentetan tembakan. Artileri Soviet tetap menjadi senjata utama tentara merah. Meskipun bahkan Palu dengan ribuan laras pun membutuhkan pengamatan, fleksibilitas, dan medan yang dapat dilalui untuk mengubah derunya menjadi serangan.